Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 11 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring membahas tentang tetapan kesetimbangan atau yang biasa disingkat dengan KC dan derajat ionisasi yang biasa diberi lambang alfa. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, kemudian macam-macam kesetimbangan dan kesetimbangan di industri. Yang kita bahas pada pembahasan tetapan kesetimbangan, yaitu KC, adalah kesetimbangan homogen. Jika rumus umum reaksi kimianya adalah Ma gas plus Nb gas menjadi Pc gas plus Qd gas, maka untuk persamaan tetapan kesetimbangannya adalah Kc sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q dibagi A di pangkat M dikali B pangkat N. Di mana C dan D ini adalah hasil reaksi atau ruas kanan. Ya. Jadi Kc adalah tetapan kesetimbangan. Kemudian AB adalah konsentrasi reaktan, yaitu ruas kiri. Satuannya adalah molar. Kemudian C dan D adalah konsentrasi produk atau ruas kanan. Satuannya juga molar, di mana molar itu adalah mol dibagi liter. Kemudian untuk P, Q, R, dan S adalah koefisien reaksi masing-masing. Jadi ingat bahwa persamaan Kc adalah ruas kanan, yaitu CD, dipangkatkan koefisien masing-masing, dibagi ruas kiri, dipangkatkan koefisien masing-masing. Dan ingat, yang bisa dimasukkan ke dalam nilai Kc hanya yang wujudnya gas, karena ini adalah kesetimbangan homogen. Ya. Jadi sekali lagi, Kc adalah ruas kanan, dipangkatkan koefisien masing-masing, dibagi ruas kiri, dipangkatkan koefisien masing-masing. Jangan lupa bahwa satuannya adalah molar. Molar adalah mol per liter. Oke, lanjut. Contoh, sebanyak 4 mol. 4 mol ya, bukan 4 MO. Sebanyak 4 mol gas SO3 dimasukkan dalam wadah 5 liter dan terurai menurut reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Jika saat kesetimbangan tercapai terdapat 1 mol gas SO3, ya, saat kesetimbangan tercapai terdapat 1 mol gas O3, tentukan harga tetapan kesetimbangan, yaitu Kc yang A, yang B adalah derajat ionisasi. Oke, jadi jawab, ya, ini jawab, nah, pelan-pelan ya, jawab. Langkah pertama di dalam mengerjakan soal tetapan kesetimbangan adalah kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2SO3, ya, 2SO3 terion atau reaksi kesetimbangan, panahnya bolak-balik ya, ini panahnya 2, akan dihasilkan 2SO3 dan O2. Ya. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal kesetimbangan, persamaan reaksinya kita tulis dulu. Setelah itu kita buat tabel mula-mula yang disingkat dengan M, kemudian reaksi yang disingkat dengan R, dan setimbang yang disingkat dengan S. Setelah itu kita buat garis, ya. Kemudian nanti kita buat garis semacam ini. Ingat, pada waktu kelas 1 dulu sudah kita terbiasa mengerjakan MRS. Hanya pada saat kelas 1 S-nya adalah sisa, sedangkan di sini S-nya adalah setimbang. Sekali lagi, M adalah mula-mula, R adalah reaksi. Reaksi itu kalau yang ruas kiri berarti yang bereaksi atau yang terurai, sedangkan kalau ruas kanan adalah hasil reaksi. Ya. Jadi sebanyak 4 mol SO3, berarti SO3 mula-mula adalah 4. Kemudian maaf ini salah, saya betulkan untuk bukan SO3 ya, tetapi SO2 ya.
Ini saya betulkan dulu. Nah, ini adalah SO2 ya, SO2. Oke. Jadi SO2 oke ya. Jadi 4 mol SO3 mula-mula, kemudian SO2 mula-mula berarti kosong, belum ada apa-apa. O2 juga mula-mula kosong, belum terbentuk apa-apa, ya. Kemudian dalam wadah 5 liter terurai menurut reaksi ya. Jika saat setimbang terdapat 1 mol SO3. Ini setimbang, berarti maksudnya kolom S adalah 1. Nah, perlu Anda ketahui bahwa S itu adalah mula-mula dikurangi R. Ya, mula-mula dikurangi R. Kalau mula-mula 4 kemudian S-nya adalah 1, berarti yang bereaksi adalah 3. Ingat, pada kolom R, maka harus ngisinya sesuai perbandingan koefisien reaksi. Jadi dari sini, ini nanti bergerak ke atas ya. Ya, bergerak ke atas, begitu. Nah, untuk kolom R, sesuai perbandingan koefisien reaksi. Karena SO3 itu koefisiennya 2, ternyata adalah R-nya 3, maka ini langsung bergerak ke kanan, begitu ya. Maka di sini adalah 3. Kenapa? Karena koefisien SO2 juga 2 ya. Koefisiennya 2 adalah 3, koefisiennya 2 adalah 3, maka kalau koefisiennya 1, ini terus ke kanan lagi. Kalau koefisiennya 1 berarti 1,5 atau 3/2. Ya, 3/2. Nah, jadi 3/2 adalah 1,5. Setelah itu baru kita bergerak ke bawah. Ya, bergerak ke bawah berarti di sini 3. Karena kalau kosong dikurangi 3 ini juga bergerak ke bawah begitu. Nah, ini berarti 3/2. Nah, 3/2. Setelah itu baru kita jawab pertanyaan yang A. Ya, kita jawab pertanyaan yang A. Yang A adalah harga tetapan kesetimbangan, yaitu KC. Nah, KC kita tulis rumus umumnya dulu. Berarti rumus umumnya adalah ruas kanan. Ruas kanannya adalah SO2 dipangkatkan koefisien. Koefisiennya adalah 2 dikali O2 begitu. Koefisiennya adalah 1, maka tidak perlu dipangkatkan. Ya, tidak perlu dipangkatkan. Kemudian dibagi ruas kiri. Ruas kiri adalah SO3. SO3. Di mana SO3 koefisiennya adalah 2. Maka dipangkatkan 2. Nah, oke. Setelah itu baru kita masukkan ke angka-angkanya. Nah, yang kita masukkan adalah kolom S. SO2 kolom S. Ingat, SO2 kolom S adalah 3. Berarti kalau begitu, untuk KC, SO2-nya adalah 3. Jangan lupa, satuannya adalah molar. Molar itu mol per liter. Liternya adalah 5. Berarti 3/5. Pangkatnya 2. Nah, pangkat 2. Nah, begitu. Kemudian dikali, ya. O2-nya pada kolom S adalah 3/2. 3/2 per 5. Nah, per 5. Jadi jangan lupa dibagi volume. Dipangkatkan 1 berarti tidak perlu ditulis. Kemudian dibagi SO3. Nah, SO3 adalah pada kolom S adalah 1. Berarti 1/5. Dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Oke. Berarti kalau begitu nilai KC ya sama dengan di sini berarti 3/5 kuadrat itu berarti 9/25. 9/25 kemudian dikali 3/2/5. Nah, 3/2/5 itu berarti 3/10. Nah, 3/10 dibagi ya, dibagi 1/5 kuadrat berarti 1/25. 1/25. Oke. Nah, saya teruskan ke sana ya. Terus ke sana. Nah, ini ya. Berarti kalau begitu nilai KC gitu, KC berarti sama dengan 9/25 per 9/25 kali 3/10 berarti 27
per 250. 250. Nah, dibagi seper 25. Seper 25. Nah, per 25. Itu. Nah, berarti kalau begitu kita dapatkan nilai KC. Nilai KC berarti 27 per 250. Nah, dikali perkalian silang 25 per 1. Nah, berarti ini kita coret, kita dapatkan angka 10. Nah, berarti kalau begitu hasilnya adalah 27 per 10. Berarti sama dengan 2,7. Ya, 2,7. Nah, inilah nilai KC. Ya, untuk yang pertanyaan A. Kemudian untuk yang pertanyaan B, yang yang ditanyakan adalah alfa, derajat ionisasi. Alfa itu adalah banyaknya zat yang terurai atau yang bereaksi, yaitu R, dibagi dengan zat mula-mula, dibagi M. Nah, berarti tinggal masukkan saja. Berarti kalau begitu alfa sama dengan R-nya, dilihat. R-nya adalah 3, M-nya adalah 4. Berarti kalau begitu nilai alfa adalah 3 per 4. Oke, ini yang terionisasi. Jadi 4 mol SO3 dalam wadah 5 liter. Kemudian saat setimbang terdapat 1 mol gas SO3, maka nilai KC adalah 2,7 dan nilai alfanya adalah 3 per 4. Itu untuk contoh nomor 1. Oke. Ya. Berikutnya adalah contoh nomor 2. Ya, contoh nomor 2. Nah, dalam wadah 2 liter berlangsung reaksi A plus 2B. Ya, berlangsung reaksi A plus 2B menghasilkan C. Ya, A plus 2B menghasilkan C. Reaksi 3 mol A. Reaksi 3 mol A dengan 3 mol B ternyata menghasilkan 1 mol C. Ternyata menghasilkan 1 mol C. Tentukan harga tetapan kesetimbangan KC dan derajat ionisasi alfa. Oke, berarti kalau begitu jawab. Ya, jawab. Oke, kita tulis reaksinya dulu. Sekali lagi, kalau mengerjakan soal tetapan kesetimbangan, maka reaksi harus kita tulis dulu. Reaksi tetapan kestimbangnya. A plus 2B, ya, A plus 2B dihasilkan, ya, panahnya 2 bolak-balik, itu dihasilkan C. Ya. Kemudian setelah itu kita buat tabel, mula-mula, reaksi, kemudian setimbang. Ya, setimbang. Oke. Ya. Oke, ya. 3 mol A, berarti A mula-mula adalah 3 mol. Dengan 3 mol B, B mula-mula berarti 3. Ternyata menghasilkan 1 mol C, berarti C-nya mula-mula kosong. Tapi menghasilkan 1 mol C, berarti 1 mol C itu masuk pada kolom R. Yang ruas kiri adalah yang bereaksi, ruas kanan adalah hasil reaksi. 1. Kemudian bergerak ke kiri. Ya, bergerak ke kiri. C koefisien 1, ternyata R-nya 1. B koefisiennya 2, berarti kalau begitu nilai R-nya adalah 2. Harus sesuai perbandingan koefisien. Terus ke kiri lagi, begitu. A koefisiennya 1, berarti kalau begitu R-nya adalah 1. Setelah itu baru dikurangkan, yaitu M dikurangi R. Berarti di sini turun ke bawah. Ya, ini berarti 2, begitu. 3 kurangi 1 berarti 2. Kemudian B-nya juga sama. 3 dikurangi 2, berarti di sini adalah 1, kemudian yang C adalah 1. Nah, setelah itu baru kita cari jawaban yang A, yaitu mencari nilai KC. Ya. Berarti kalau begitu KC, kita tulis dulu persamaan umumnya, yaitu ruas kanan berarti C, begitu. C dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1. Dibagi ruas kiri adalah A, koefisiennya 1 berarti dipangkatkan 1 kali B, B nya koefisiennya 2,
berarti pangkat 2. B pangkat 2. Nah, boleh. Oke, setelah itu kita masukkan nilai KC-nya pada kondisi setimbang. Ya, kolom S yang dimasukkan. Ya, C adalah 1. Ya, 1. Dan volumenya adalah 2 liter. Berarti 1/2. Karena harus dalam satuan molaritas. Dibagi A-nya adalah 2. 2 dibagi volumenya ada 2 ya, volumenya ada 2. Maka berarti 2 dibagi 2. Ya, dipangkatkan 1 dikali B-nya adalah 1. 1 dibagi 2 karena volumenya 2. Dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya B adalah 2. Oke. Berarti kalau begitu nilai KC berarti sama dengan setengah, begitu ya, setengah dibagi, nah 2/2 berarti 1, gitu, dikali setengah kuadrat, berarti 1/4. Ya, berarti kalau begitu nilai KC, nah nilai KC berarti sama dengan setengah dibagi 1/4, itu hasilnya adalah 2. Nah, ini untuk nilai KC. Berikutnya adalah derajat ionisasi yang ditanyakan, ya, derajat ionisasi. Oke, tak taruh di sini. B. Nah, derajat ionisasi adalah alfa. Alfa adalah banyaknya zat yang terurai yaitu R dibagi zat mula-mula yaitu M. Nah, tinggal memasukkan. Berarti alfa sama dengan R-nya adalah 1 dibagi mula-mulanya adalah 3. Berarti kalau begitu yang terionisasi adalah 1/3. Ya, itu untuk contoh nomor 2. Oke. Selanjutnya kita ke contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3. Oke. Nah, contoh nomor 3. Pada temperatur tertentu dalam wadah 1 liter terjadi kesetimbangan 2SO3 terurai menghasilkan 2SO2 plus plus O2 ya. Jika semula 1 mol gas SO3 dimasukkan dalam wadah, ternyata setelah tercapai kesetimbangan jumlah mol SO3 sama dengan mol O2. Tentukan harga tetapan kesetimbangan dan derajat ionisasi. Oke, berarti jawab. Nah, jawab. Sama, kita buat persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksinya adalah 2SO3 ya, 2SO3 terurai ya, terurai karena ini kesetimbangan maka panahnya 2 menghasilkan 2SO2 ya, 2SO2 plus O2 Oke, kemudian kita buat tabel mula-mula reaksi setimbang. Nah, oke, setelah itu kita garis, kita kurangkan nanti. Oke. Jika 1 mol SO3, ya soalnya dilihat, jika 1 mol SO3 dimasukkan dalam wadah ternyata setelah tercapai kesetimbangan. Tercapai kesetimbangan berarti kita melihatnya kolom S. Kita melihatnya kolom S ya. Kolom S kita lihat, gitu. Jumlah mol SO3, jumlah molnya SO3 di sini itu sama dengan O2, sama dengan O2. Lah sama itu berapa? Kita tidak tahu. Lah oleh karena itu kita misalkan. Berarti untuk yang SO3 kita misalkan X, kemudian yang O2 juga kita misalkan X. Nah, ini berarti kan sama. Nah, setelah itu untuk SO2 dan O2 mula-mula mesti kosong. Kosong. Nah, setelah itu kita bergerak ke atas. Ya, oke. Berarti kalau begitu O2-nya adalah X. Ya. Setelah itu bergerak ke kiri. Ya. O2 koefisien 1 harganya X. Kalau koefisiennya 2 berarti untuk SO2 adalah 2X. Ya, 2X. Kemudian juga bergerak ke kiri lagi. Koefisien SO3 adalah 2 berarti 2X. 2X. Nah, dengan demikian Anda bisa mengisi untuk yang M. Anda ketahui bahwa S
itu adalah M dikurangi R. Kalau S-nya 1, kemudian R-nya adalah 2X, maaf, S-nya X, R-nya 2X, berarti mula-mula SO3 adalah 3X. Nah, ini mula-mula. Nah, perlu diketahui bahwa SO3 mula-mula 1 mol, dan 1 mol itu adalah 3X. Berarti kalau begitu, untuk SO3 adalah 3X itu sama dengan 1 mol. Ya, 3X itu sama dengan 1 mol. Berarti kalau begitu nilainya X berapa? Nilainya X berarti 1/3. 1/3 mol. Ya, 1/3 mol. Itu nilainya X. Nah, setelah itu, ini tadi ya, ini juga sama, ini turun ke bawah ya. Nah, ini turun ke bawah, ini berarti 2X. Kan gitu, 2X. Nah, setelah itu baru kita cari nilai KC. KC. Karena yang ditanyakan adalah KC. Ini tadi untuk pertanyaan yang A ya, yang A. KC berarti rumus umumnya ruas kanan. Ruas kanan adalah SO 2 dipangkatkan koefisien yaitu 2 dikali O2. Dikali O2. Ya. Kemudian dibagi ruas kiri. Ruas kiri adalah SO3 yaitu SO3 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Setelah itu baru kita masukkan. Berarti nilai KC sama dengan yang dimasukkan kolom S. SO2-nya S adalah 2X. Ya, berarti 2X dipangkatkan 2 dikali O2. O2 adalah X, berarti X. Kenapa tidak dibagi volume? Karena volumenya adalah 1 liter. Ya, 1 liter. Ada ketentuan enggak? Ada ya. Di soal pada temperatur tertentu dalam wadah 1 liter. Sehingga tidak perlu dibagi volume. Karena bilangan berapapun kalau dibagi 1 adalah tetap. Ya. Oke, berarti dibagi SO3. SO3-nya adalah X. Ya, berarti X per atau pangkat 2. Ya. Ya, SO3-nya adalah X. Dengan demikian kita dapatkan nilai KC sama dengan yaitu 2X kuadrat berarti 4X. 4X kuadrat begitu. 4X kuadrat. 4X kuadrat. Nah, di sini 4X kuadrat dikali X begitu, dikali X dibagi. Nah, dibagi X kuadrat. X kuadrat. Nah, oke, tak lanjutkan di sini. Berarti kalau begitu nilai KC berarti sama dengan 4X kuadrat kali X. Berarti 4X. 4X pangkat 3 dibagi X kuadrat. X kuadrat. Berarti hasilnya sama dengan 4X. Nah, hasilnya 4X. Nah, perlu Anda ketahui tadi bahwa nilainya X adalah 1/3. Berarti kalau begitu nilai KC adalah 4 kali 1/3. Berarti hasilnya adalah 4/3. Ya, 4/3. Nah, inilah nilai KC. Nah, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan adalah derajat ionisasi itu alfa. Alfa itu mudah, hanya reaksi dibagi mula-mula. Berarti sama dengan R-nya /2 X dibagi 3X. Berarti sama dengan, berarti nilai alfa sama dengan 2/3. Ya, inilah nilai alfa. Ya, itu untuk contoh yang nomor 3. Oke. Selanjutnya contoh nomor 4. Ya, contoh nomor 4. Kita pindah halaman dulu. Oke, contoh nomor 4. Ya. Tetapkan kesetimbangan reaksi 2HI menjadi H2 plus I2 adalah 0,25. Jika 0,5 mol gas HI dimasukkan dalam wadah 1 liter. 1 liter ya, hati-hati ya. 1 liter itu artinya dibagi bilangan berapapun hasilnya adalah tetap, begitu. Tentukan gas H2 yang dihasilkan.
Yang B adalah derajat ionisasi. Oke, berarti jawab. Nah, jawab. Kita tulis reaksi umumnya dulu. Reaksi adalah 2HI. Ya, 2HI terurai, ya, terurai menghasilkan H2 plus I2. Ya, plus I2. Setelah itu kita buat tabel mula-mula reaksi setimbang. Nah, oke, kita kurangkan ke sana. Nah, jika 0,5 mol HI, berarti HI mula-mula adalah 0,5. 0,5. Berarti H2 adalah mula-mula kosong, I2 adalah mula-mula kosong. Dimasukkan dalam wadah 1 liter, tentukan gas H2 yang dihasilkan. Yang ditanyakan adalah H2 di sini itu yang dihasilkan berapa, ya? Itu yang ditanyakan. Nah, oleh karena itu, cara mengerjakannya dimisalkan. Misalnya H2 yang terbentuk adalah X, ya, X. Berarti H2 koefisien 1 adalah X. I2 koefisiennya 1 berarti juga X. Ya, ini ke kanan. Nah, setelah itu ke kiri. Nah, ke kiri. Koefisiennya 2 berarti 2X. Nah, setelah itu baru kita ke bawah. Nah, ini juga ke bawah. Ya, ke bawah. Ini juga ke bawah. Nah, berarti di sini adalah X. Di sini adalah X. Nah, di sini berapa? Berarti 0,5 dikurangi 2X. Nah, dikurangi 2X. Nah, itu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan KC, ya. KC berarti sama dengan ruas kanan. Ruas kanan adalah H2. Nah, 2 dipangkatkan X atau dipangkatkan koefisiennya 1 dikali I2 dipangkatkan 1 karena 1 tidak perlu ditulis dibagi HI ruas kiri. HI dipangkatkan koefisien. Koefisien HI adalah 2 berarti pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai KC-nya berapa? Nilai KC-nya adalah 0,25. Berarti 0,25. Nah, sama dengan H2-nya kita masukkan. H2-nya adalah X. X per 1. Karena 1 tidak perlu ditulis. Karena 1 liter. Dikali I2 adalah X. Oke. Dibagi. Nah, berarti 0,5 min 2. X pangkat 2. Berarti sama dengan, nah ini tak tulis lagi di sini, berarti 0,25 sama dengan X kuadrat. X kuadrat dibagi 0,5 min 2X kuadrat. Berarti 0,5 kuadrat itu adalah 0,25. Kemudian min 2 kali 0,5 adalah 1. 1 kali min 2X berarti min 2X plus min 2X kuadrat. Berarti min atau plus 4X kuadrat. Nah, oke. Setelah itu kita perkalian silang. Berarti kalau begitu 0,2. Maaf. Perkalian silang ya. Ini tak hapus. Ya, bentar, tak hapus. Nah, ini tak hapus dulu. Ya. Ya, tak hapus. Oke, kita ngambil lagi pulpennya. Kita lanjutkan. Berarti kalau perkalian silang, berarti X kuadrat. Nah, sama dengan 0,25 dikali 0,25 min 2X plus 4X kuadrat. Nah, berarti kalau begitu X
kuadrat sama dengan 0,0625, yaitu 0,25 kali 0,25 min 0,25 kali 2 berarti 0,5 X, begitu 0,5 X plus 0,25 itu seperempat kali 4 berarti 1, berarti plus X kuadrat. Nah, setelah itu pindah ruas berarti X kuadrat. Nah, yang X kuadrat ruas kanan pindah ke ruas kiri, min X kuadrat, kemudian min 0,5 X pindah ruas kiri berarti plus 0,5 X berarti sama dengan 0,0625. Berarti ini habis, berarti kalau begitu tinggal nilai X berarti sama dengan 0,0625 dibagi 0,5. Kalau begitu tak lanjutkan di sini. Oke, berarti kalau begitu nilai X berarti sama dengan 0,125 mol. Nah, mol. Nah, itu untuk nilai X, ya, nilai X. Lah nilai X itu siapa? Nilai X itu adalah untuk H2, ya, untuk H2, untuk I2, ya, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah gas H2 yang dihasilkan. Jadi, nah di sini jadi H2 nah, yang dihasilkan adalah 0,125 mol. Nah, ini untuk yang jawaban A. Kemudian yang ditanyakan adalah jawaban B. Nah, B. Oke, B adalah derajat ionisasi alfa. Alfa adalah R, nah itu R ya, R dibagi M. Nah, R dibagi M. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah 2X, ya. Berarti kalau begitu alfa sama dengan R-nya adalah 2X, 2 kali X-nya berapa? X-nya adalah 0,125. Nah, dibagi mula-mulanya adalah 0,5. Nah, berarti kalau begitu nilai alfa sama dengan 2 kali 0,125. Berarti hasilnya adalah 125 kali 2 itu berarti 250. Berarti 0,25 dibagi 0,5, ya. 0,25 dibagi 0,5 berarti nilai alfa sama dengan 0,5. Nah, kan gitu. Ya. Jadi 0,25 dibagi 0,5 hasilnya adalah 0,5. Nah, inilah untuk nilai alfa, ya. Contoh nomor 4. Oke. Selanjutnya adalah contoh nomor 5. Kita pindah halaman. Contoh nomor 5. Ya. Tetapan kesetimbangan reaksi A plus 2B menjadi AB2 adalah 0,25. Sebanyak 4 mol B dimasukkan dalam wadah 5 liter ternyata menghasilkan 1 mol AB2. Tentukan A adalah jumlah mol A yang harus dicampur dengan 4 mol B dan yang B adalah derajat ionisasi. Oke, kita cari pulpennya dulu. Pulpennya kita cari. Maaf, yuk kita lanjut. Jawab. Ya, jawab. Ya, jawab. Ya. Reaksinya kita tulis dulu. Reaksi umumnya adalah A plus 2B nah, 2B dihasilkan AB2
2. Nah, kemudian kita buat tabel mula-mula reaksi setimbang. Oke. Ya. 4 mol B dimasukkan dalam wadah 5 liter. Berarti B-nya adalah mula-mula 4. Nah, ini kosong. Lah ini yang ditanyakan. Ini katakanlah dimisalkan X. Ya, dimisalkan X. Nah. Ya. 4 mol B dimasukkan dalam wadah 5 liter, ternyata menghasilkan 1 mol AB2. Menghasilkan 1 mol AB2, berarti di sini hasilnya 1. Ya, 1. Berarti kita bergerak ke kiri. Oke. Koefisiennya 1, koefisiennya 2, berarti di sini 2. Ini koefisiennya 1, berarti ini adalah 1. Nah, setelah itu baru kita turun ke bawah. Nah, ini turun ke bawah. Nah, ini juga turun ke bawah. Nah, berarti ini 1. 4 dikurangi 2 berarti 2. X dikurangi 1 berarti X min 1. Nah, setelah itu baru kita mencari persamaan umumnya, yaitu untuk yang A. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan jumlah mol A. Jumlah mol A adalah X, berarti kita tulis persamaan umumnya. Jadi KC sama dengan ruas kanan adalah AB, AB2. Nah, dibagi ruas kiri adalah A, ya, dikali ruas kiri lagi adalah B, dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Ya. KC-nya berapa kita masukkan? KC-nya adalah 0,25. KC-nya 0,25 sama dengan AB2-nya. Ya, AB2-nya. AB2-nya adalah 1. Berarti 1. 1 dibagi, jangan lupa, karena volumenya 5 liter. Kalau volumenya 1 tidak perlu dibagi. Bagi 5. Dibagi A-nya adalah X min 1. Ya, A-nya adalah X min 1 per 5. Ya, karena volumenya 5. X min 1 per 5. Ya. Kemudian kali B-nya adalah 2. Berarti 2 per 5. Pangkat 2. Oke. Berarti kalau begitu 0,25 sama dengan, masih sama, 1 per 5. Nah, dibagi, begitu. Ini masih tak buat sama dulu, yaitu X min 1 per 5. Itu kali 2 per 5 kuadrat. Berarti 4 per 25. Oke, 4 per 25. Tak lanjutkan ke sana ya. Sana seret gitu. Nah, tak lanjutkan ke sana. Berarti kalau begitu 0,25 sama dengan, nah, 0,25 sama dengan masih 1/5, begitu ya, 1 per 5. Nah, itu dibagi X min 1 per 5 kali 4 per 25. Berarti perkaliannya kita kalikan dulu. Berarti X kali 4. Berarti 4X. 4X min 1 kali 4. Berarti min 4. Nah, dibagi 5 kali 25. Berarti 125. Nah, 125. Oke. Berarti lanjut 0,25 berarti sama dengan perkalian silang, berarti 1/5 dikali 125 dibagi 4X min 4. Nah, 4X min 4. Nah, ini bisa kita coret. Di sini ada 5, di sini ada 125. Berarti ini hasilnya menjadi 25. Nah, berarti kalau begitu 25 gitu, langsung perkalian silang. 25 sama dengan 0,25 dikali 4X min 4. Berarti
sama dengan 0,25 kali 4x. 0,25 itu seperempat. Seperempat kali 4 berarti 1. Berarti tinggal x. X min 0,25 kali min 4. Berarti min 1. Min 1. Nah, berarti kalau begitu nilai x berarti sama dengan, ini min 1 pindah ruas kiri, berarti 25 ditambah 1. Berarti nilai x sama dengan 26. Ya. Nah, nilai x itu siapa? Nilai x itu adalah A mula-mula. Ya, nilai A mula-mula. Jadi, nah begitu. Jadi, yang ditanyakan mol A yang harus dicampur kan gitu. Mol A yang harus dicampur dengan 4 mol B adalah 26 mol. Nah, ini untuk jawaban yang A. Oke. Sekarang yang B adalah derajat ionisasi. Yang B derajat ionisasi. Tak taruh di sini. Ya. Berarti B sama dengan B adalah alfa, gitu ya. Alfa sama dengan R dibagi M. Berarti alfa sama dengan R-nya adalah 1 per X. Nah, X-nya tadi adalah 26. Berarti alfa sama dengan 1/26. Ya. Nah, itulah untuk contoh nomor 5. Sekarang contoh terakhir. Ya, contoh terakhir. Mana ya pulpennya ya? Ya. Contoh terakhir. Kita pindah halaman dulu. Oke, ya. Dalam suatu ruangan 1 liter terdapat 0,5 mol PCl5, ya, 0,5 mol PCl5 dan 0,01 mol PCl3 yang berada dalam keadaan setimbang. Sesuai reaksi PCl5 terurai menghasilkan PCl3 plus Cl2. Tentukan harga tetapan reaksi dan derajat ionisasi. Oke, berarti jawab. Nah, jawab. Kita tulis reaksinya dulu, yaitu PCl5 ya, terurai menghasilkan PCl3 plus Cl2. Ya, PCl3 plus Cl2. 1 liter ya, kalau 1 liter berarti mudah ya. Kita buat mula-mula reaksi setimbang. Nah, gitu. Mula-mula reaksi setimbang. Berada dalam keadaan setimbang sesuai reaksi ya. Berarti terdapat 0,05 mol PCl. Tolong ini untuk diralat soalnya ya. Ini adalah PCl5. Jadi 0,05 mol itu PCl5 ya. Berarti di sini adalah 0,05. Nah, 0,05. Kemudian dan mol PCl3. 0,05 mol PCl5 dan 0,01 mol PCl3. PCl3-nya 0,01. 0,01. Nah, ini cara mengerjakannya ini bergerak ke atas dulu. Ya, berarti di sini adalah 0,01. Ini mula-mula kosong, mula-mula kosong. Setelah itu ke kanan, berarti 0,01. Kemudian ke bawah, berarti 0,01. Ini ke kiri berarti 0,01. Karena koefisiennya semuanya sama. Berarti kalau begitu mula-mula PCl5-nya adalah 0,06. Nah, itu kalau ditanyakan mula-mula. Yang ditanyakan adalah harga KC. Nah, berarti KC sama dengan ruas kanan yaitu PCl3 kali Cl2 dibagi PCl5. Nah, yuk, berarti kalau begitu PCl3-nya adalah 0,01 per volume, karena volumenya adalah
1 liter berarti tidak perlu dikali gitu. Cl2-nya adalah 0,01 dibagi PCl5-nya adalah 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,01 kali 0,01 berarti 1 kali 10 pangkat min 4 begitu ya, dibagi 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2, dibuat desimal biar mudah ya. Berarti sama dengan gitu, sama dengan 1 dibagi 5 itu adalah 0,2 berarti 0,2 kali 10 pangkat min 2 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti sama dengan 0,002. Inilah nilai KC. Oke. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah alfa. Alfa berarti sama dengan R dibagi M. R-nya adalah 0,01, M-nya adalah 0,06. Sehingga nilai alfa sama dengan 1/6 ya. Ya. Inilah anak-anakku semuanya cara mengerjakan soal tetapan kesetimbangan dan derajat ionisasi. Semoga anak-anakku semuanya bisa paham dan nanti kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Baik, saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk videonya selalu di like dan di subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.